Ayahku adalah dewa perang. Bab 673. Penampilan ini membuat Shen Feixue sangat tidak senang. Dia sudah muak menjadi pengecut dalam beberapa hari terakhir. Masih menatapku seperti itu. Apakah bibiku kesemek yang lembut? Bisakah kamu mencubitnya sesukamu? Jika harimau tidak memamerkan kekuatannya, apakah ia mengira saya kelinci? Tanda seru. Shen Feixue memasang wajah muram. Dia baru saja hendak menangkap seseorang dan bertanya apa yang terjadi, tiba-tiba. Shen Feihua bergegas keluar dari samping, menatap Shen Feixue dengan dingin, dan kemudian mulai berteriak seperti orang yang cerewet. Semuanya, cepat datang dan lihat. Semuanya, cepat datang dan lihat. Beraninya bintang sapu dan bintang berkabung sialan ini berani datang ke perusahaan. Apa dia tidak punya ide di dalam hatinya? Apakah Anda ingin merugikan seluruh perusahaan kami hingga tidak dapat menumbuhkan sehelai rumput pun, dan merugikan semua orang hingga kehilangan nyawa? Anda benar-benar menyinggung orang yang begitu kuat. Shen Feixue, apakah kamu masih berani datang? Segera setelah dia selesai berbicara, sekelompok besar orang di sekitarnya menyerang Shen Feixue satu demi satu, seolah-olah mereka telah menyetujuinya, memarahinya dengan sangat berdarah sehingga Biksu Zhang Er tidak dapat memahaminya. Shen Feichen ada di sini. Shen Rong juga datang. Bahkan Shen Sanwei melangkah mendekat dengan ekspresi muram di wajahnya. Tuan Shen menatap Shen Feixue dengan tajam, dengan ekspresi marah dan frustrasi di wajahnya. Sama seperti Shen Feihua, dia juga memarahi dengan marah, Shen Feixue, kamu masih berani datang. Apakah kamu belum cukup merugikan perusahaan? Ini benar-benar tidak masuk akal. Saya tidak pernah berpikir bahwa kamu dan Guan Qianjun akan berani melakukan. Hal semacam ini membuat manusia dan dewa marah. Itu sesuatu yang lebih buruk dari babi atau anjing. Cepat keluar dari sini, jangan ganggu kami. Dia menunjuk keluar dengan paksa. Shen Feixue benar-benar bingung. Dia mengerutkan kening dan berkata, kakek, apa yang terjadi? Mengapa saya melakukan sesuatu yang sangat keterlaluan baik bagi manusia maupun dewa? Tolong jelaskan dengan jelas, jangan menghina orang begitu saja. Kalau tidak, menurutku kamu sedikit tidak sopan. Hal itu membuat Shen Feixue cemas, dan dia sangat banyak bicara. Dalam beberapa hari terakhir, dia sangat marah atas semua hal buruk yang disebabkan oleh tim sabotase yang dipimpin oleh Shen Sanwei. Sekarang semuanya terulang lagi. Sangat menyebalkan. Apa yang kamu bicarakan? Kamu bilang kakek menghinamu. Kamu bilang kakek sudah tua dan tidak sopan. Berani sekali. Kamu telah melakukan hal gila seperti itu, dan kamu masih berani mengatakan itu tentang kakek. Percaya atau tidak, aku akan menjatuhkanmu dengan satu kepalan. Shen Feichen bergegas menuju Shen Feixue dan mengayunkan tinju di depannya. Itu terlihat jelas. Ada sedikit rasa bangga di wajahnya, dan tinjunya hampir mengenai wajah Shen Feixue. Shen Feixue telah menahan banyak amarah, sepertinya dia hanya mengeluarkan sedikit tenaga. Sekarang dia menghadapi hal yang tidak bisa dijelaskan, Shen Feichen masih berani memamerkan kekuatannya di depannya. Gelombang kemarahan melanda kepalanya. Ada. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Shen Feichen, lalu memutarnya sedikit. Shen Feichen yang lemah segera menjerit seperti babi yang disembelih. Seluruh tubuhnya terpelintir ke samping, dia berteriak, tanganku. Pergelangan tanganku. Shen Feixue, kamu akan mematahkan pergelangan tanganku, lepaskan aku secepatnya. Wajah Shen Rong penuh amarah, dan rambutnya mulai berdiri karena marah. Shen Feixue, apa yang ingin kamu lakukan? Lepaskan anakku secepatnya. Kamu sangat berani. Kamu bahkan berani menyerang anakku. Kamu berani menyerang di depan banyak orang. Bagaimana caramu memperbaiki pergelangan tangan anakku setelah patah? Shen Feihua berkata dengan marah, apa yang dia takuti. Dia dan Guan Qianjun mengalami luka di kepala dan telapak kaki bernanah. Mereka melakukan segala macam hal buruk. Mereka benar-benar memukuli pemuda dari keluarga Dongfang dan keluarga Namong untuk kematian. Sungguh mengerikan. Bagaimana bisa ada orang jahat sepertimu di dunia ini? Ya Tuhan, itu adalah 3 keluarga kaya. Namong Tianhao Muda adalah salah satu keturunan paling menonjol dari keluarga Namong, dan Tuan Muda Dongfang Xingchen adalah salah satu keturunan paling menonjol dari keluarga Dongfang. Kamu dan Guan Qianjun benar-benar membunuh mereka, membuat kedua keluarga kaya itu marah. Sekarang kamu berani menjadi sombong. Apa yang ingin kamu lakukan? Pertanyaan tegas Shen Feihua membuat Shen Feixue sedikit bingung. Dia mendorong Shen Feichen, yang menggeram seperti babi yang dibunuh, dan berpikir keras.
Meskipun dia tidak tahu segalanya tentang apa yang dilakukan Guan Qianjun, dia tahu banyak tentang hal itu. Namong Tianhao dan Dongfang Xingchen memang dibunuh oleh Guan Qianjun. Tidak heran jika dua bajingan meracuni Qian. Jika itu dia akan membunuh kedua bajingan itu. Dalam hal ini, dia memahami dan mendukung Guan Qianjun. Namun, dia awalnya mengira keluarga Namong dan keluarga Dongfang akan bersumpah untuk membalas dendam. Guan Qianjun, di depan mereka, seperti belalang sembah yang menghadapi dua roda besar. Dia pasti akan dihancurkan sampai mati. Mereka semua berlutut di depan Guan Qianjun, memintanya untuk melepaskannya. Membunuh keturunan mereka yang paling menonjol dan meminta untuk diampuni. Hingga saat ini, Shen Feixue masih merasa sangat-sangat sulit dipercaya ketika memikirkannya. Namun, semua itu benar-benar terjadi. Tapi sekarang, apa yang terjadi? Mengapa orang-orang ini mengatakan hal ini? Hati Shen Feixue mencelos. Mungkinkah keluarga Dongfang dan keluarga Namong masih ingin membunuhku? Apakah Anda diam-diam membuat masalah lagi? Tapi itu tidak mungkin. Mereka berlutut di tanah, dan ekspresi menyedihkan di wajah mereka yang memohon belas kasihan benar-benar palsu. Saya tidak akan pernah berani menimbulkan masalah di masa depan. Shen Feixue mengerutkan kening dan bertanya, di mana Anda mendengar tentang kemarahan dua keluarga kaya? Shen Feihua tersenyum dingin dan menunjuk ke hidungnya, katakan saja padaku, apakah kamu dan Guan Qianjun membunuh Dongfang Xingchen dan Namong Tianhao? Shen Feixue punya ide baru. Apakah mereka membunuh atau tidak, saya tidak tahu. Bagaimanapun, nyawa manusia dipertaruhkan. Saya hanya tahu bahwa Namong Tianjiao dan Dongfang Xingchen sebenarnya ingin meracuni saya dan putri Guan Qianjun, Guan Qian, jadi. Mereka diberi pelajaran keras oleh Lao Guan. Shen Rong tiba-tiba berteriak, Shen Feixue. Apakah kamu masih menginginkan wajah ini? Bagaimanapun, kamu juga putri dari keluarga Shen, salah satu dari 7 keluarga besar kami. Beraninya kamu mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu. Putri antara kamu dan Guan Qianjun. Pertama, apakah kamu menikah dengannya? Kapan kamu melahirkan putrimu? Kedua, apakah Guan Qian putrimu dan Guan Qianjun? Dia jelas-jelas bajingan kecil. Anak perempuan tidak sah. Dia lahir dari pasangan Guan Qianjun dan Su Qingyi, yang sudah lama meninggal. Itu bukan urusanmu. Shen Feixue ini benar-benar tidak dapat ditangani jika kita tidak menanganinya. Cepat atau lambat dia akan merusak reputasi keluarga Shen kita. Kita harus mengusir dia dan seluruh keluarga. Dalam hal ini, kita punya cara untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, saya patah hati. Shen Feixue mengertakkan gigi ketika dia mendengar ini. Beraninya kamu mengatakan bahwa putriku Qian adalah bajingan kecil. Dia hampir membunuh, tapi dia harus menanggungnya terlebih dahulu. Dia mencibir lagi dan lagi, kamu ingin mengusir kami dari keluarga Shen lagi. Aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya. Jangan lupa, kamu mencoba mengusir kami dari keluarga Shen beberapa kali sebelumnya, tapi apa yang terjadi? Mereka semua tergeletak di tanah seperti anjing yang dipukuli lagi, memohon belas kasihan. Saat dia mengatakan ini, semua orang yang hadir menjadi bersemangat. Terutama Shen Sanwei. Bab 674. Dia berteriak dengan tegas, Shen Feixue, kapan kamu menjadi begitu berani? Kamu mengatakan bahwa semua orang yang hadir adalah seekor anjing. Sebagai kakek kandungmu, apakah saya juga seekor anjing? Aku seekor anjing. Kamu siapa? Shen Feihua menyombongkan diri dan berkata, kakek, tolong jangan marah. Kamu bukan anjing, dan kami bukan anjing. Hanya saja Shen Feixue sangat bodoh. Beraninya kamu mengatakan itu kepada kami. Dia mengangkat jari anggreknya dan menunjuk tajam ke arah Shen Feixue. Apa menurutmu kamu masih bisa mengandalkan kekuatan Guan Qianjun? Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Shen Feixue mendengus dingin, bagaimana kamu tahu dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri? Shen Feichen buru-buru berteriak, omong kosong. Dia menyinggung 2 dari 3 keluarga kaya, dan ini bukan pelanggaran biasa. Dia membunuh Tuan Muda Namong dan Tuan Muda Dongfang. Apakah menurutmu kedua keluarga kaya itu tidak akan membalas dendam pada Guan Qianjun? Apakah menurutmu dengan kemampuan Guan Qianjun, dia bisa menghadapi 2 raksasa? Sekalipun Guan Qianjun seperti yang diisukan, berapa banyak uang yang dia miliki dan bos besar macam apa dia? Sama sekali tidak ada cara untuk menghentikan kedua raksasa itu bergabung, bukan begitu? Orang-orang di sekitarnya, termasuk Shen Sanwei, berteriak ya. Suara ini seperti gelombang udara,
membuat Shen Feixue hampir kehilangan keseimbangan. Dia tiba-tiba tertawa. Dan dia tersenyum sangat bangga. Tawa itu penuh ejekan. Semua orang menunjuk ke arahnya dan berteriak serempak, "Kenapa kamu tertawa?" Shen Feixue mengangkat alisnya dan berkata, "Saya menertawakan Anda karena buta. Saya menertawakan Anda karena meremehkan orang lain." Apa maksud dari dua keluarga kaya itu? Ya, belum lama ini. Seperti kamu, aku merasa Guan Qianjun telah menyinggung dua keluarga kaya dan pasti akan dihancurkan. Tidak peduli apa, dia tidak bisa melarikan diri, tapi tahukah kamu apa yang aku lihat nanti? Saat dia mengatakan itu, wajah kecil Shen Feixue sudah dipenuhi cahaya. Mengingatkan saya pada pemandangan saat itu. Benar-benar mendebarkan dan penuh sensasi puncak. Ketika dia berpikir jika dua keluarga kaya tiba-tiba datang dan membunuh Guan Qianjun, dia tidak tahu. Semua karakter penting dalam dua keluarga kaya ini, termasuk dua lelaki tua itu. Mereka semua berlutut ke arah Guan Qianjun. Mereka semua memohon belas kasihan padanya. Memikirkan momen itu, Shen Feixue merasa itu adalah puncak hidupnya. Dua dari tiga keluarga kaya. Mereka semua berlutut ke arah Guan Qianjun dan terus memohon ampun, sama seperti Sun Tzu. Dan ini terjadi setelah Guan Qianjun membunuh semua pemuda dari kedua keluarga mereka. Sangat megah. Siapa lagi? Saat ini, di sini. Tapi Shen Sanwei dan yang lainnya tertawa. Shen Rong berkata dengan marah, "Ayo. Beritahu kami, apa yang kamu lihat nanti? Apakah kamu melihat Guan Qianjun berlutut di tanah, memohon belas kasihan dari keluarga Namong dan keluarga Dongfang?" Katanya dia bersedia menjadi budak keluarga Namong dan keluarga Dongfang. Bekerja sebagai sapi atau kuda. Tidak peduli apa, dia memohon pada kedua keluarga untuk mengampuni dia. Apakah ini mungkin? Shen Feihua terkekeh, tentu saja ini tidak mungkin sama sekali. Shen Feixue, berhentilah bermimpi, kamu dan Guan Qianjun akan dibunuh oleh dua keluarga kaya. Kudengar kedua keluarga kaya itu juga menghabiskan banyak uang untuk merekrut banyak ahli bela diri dari seluruh negeri yang bisa bertarung dan membunuh. Bahkan jika Guan Qianjunmu memiliki 3 kepala dan 6 tangan, mereka pasti akan dibunuh. Saat dia berbicara, dia mengangkat telapak tangan kecil yang halus dan memukulnya dengan keras. Sepertinya pukulan ini bisa menjatuhkan Guan Qianjun. Shen Feixue mencibir lagi dan lagi, "Maaf, kalian orang-orang bodoh. Saya khawatir saya akan mengecewakan Anda. Bagaimana dengan dua keluarga kaya? Bagaimana dengan keluarga Namong dan keluarga Dongfang? Bahkan jika Lao Guan membunuh keturunan mereka, mereka masih harus berlutut di tanah dan memohon kepada Lao Guan untuk melepaskannya." Orang-orang di sekitar semua orang. Apakah Shen Feixue bodoh? Kapan dahimu tersangkut di pintu? Apakah itu tumor? Shen Feixue tertawa dan dengan gamblang menceritakan semua yang telah terjadi sebelumnya. Ucapkan ini. Terlepas dari Shen Sanwei. Semua orang gosong hingga garing di luar dan empuk di dalam. Shen Rong berteriak, "Apa? Anda mengatakan bahwa Guan Qianjun membeli Hao Yu Tianzuang, dan dua keluarga kaya, termasuk dua lelaki tua yang sangat dihormati, bergegas ke gerbang Hao Yu Tianzuang. Berlutut dan bersujud padanya dan memohon belas kasihan." Shen Feixue mengangguk dengan bangga, "Tentu saja. Kemampuan Lao Guanku bukanlah sesuatu yang bisa kalian perkirakan. Menurutmu kamu ini siapa? Maaf, meskipun kamu adalah saudaraku. Tapi aku sangat marah akhir-akhir ini, jadi jangan salahkan aku karena menyebutmu anjing dan tikus. Kemarilah dan pukul aku jika kamu bisa." Dia juga mengangkat dua jarinya dan mengaitkannya dengan kuat. Pada saat ini, Shen Feixue benar-benar berteriak dengan semangat tinggi. Awalnya dia sebenarnya kaget, tidak tahu bencana apa yang dia dan Guan Qianjun sebabkan, tapi setelah mendengar apa yang mereka katakan, dia hampir berubah menjadi orang bodoh tanpa menahan tawanya. Keluarga Dongfang. Keluarga Namong. Dua keluarga kaya. Mereka semua berlutut di depan Lao Guanku. Apakah Anda masih menggunakan bulu ayam sebagai anak panah? Kata-katanya membuat Shen Sanwei dan yang lainnya semakin marah dan wajah mereka menjadi biru dan putih. Tiba-tiba, Shen Feihua tertawa terbahak-bahak, mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang sambil tertawa, tubuh bagian atas bergetar. Semua orang memandangnya dengan rasa ingin tahu. Shen Feixue bertanya dengan marah, "Mengapa kamu tertawa begitu keras? Kamu tertawa seperti wanita gila. Menarik bukan?" Shen Feihua tertawa terbahak-bahak hingga dia menahan perutnya. Sambil memegangi perutnya, dia berkata dengan keras, "Semuanya, dengarkan, Shen Feixue ini pasti sudah gila.
Bisakah dia dan Guan Qianjun tinggal di tempat yang begitu indah seperti Haoyu Tianzhuang? Itu adalah villa bangsawan paling berharga di kota dan bahkan provinsi. Nilainya miliaran. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk tinggal di sana? Setelah jeda, dia berkata sambil tersenyum, jika dia mengatakan dia tinggal di Haoyu Tianzhuang, saya mungkin masih sedikit mempercayainya. Apa yang dia katakan selanjutnya? Orang-orang dari keluarga Namong dan keluarga Dongfang semuanya berlari ke pintu Haoyu Tianzhuang dan berlutut di hadapannya dan Guan Qianjun untuk memohon belas kasihan. Dan keluarga Namong dan keluarga Dongfang memberikan 99% harta keluarga mereka. Mereka semua berkontribusi pada Guan Qianjun. Apakah ini mungkin? Begitu dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Shen Feichen menggelengkan kepalanya, ini tidak mungkin. Ini hanyalah mimpi bodoh. Shen Feixue, keluarga Lao Guanmu adalah orang yang memukuli Dongfang Xingchen dan Namong Tianhao sampai mati. Melepaskanmu. Itu sama sekali tidak mungkin. Apalagi memberimu 99% asetnya. Shen Rong mengangguk dengan keras, itu benar. Katakanlah itu Anda, Shen Feixue. Yang disebut putri Anda terbunuh. Apakah Anda akan membalas dendam padanya, atau apakah Anda akan memberinya 99% aset Anda dan memintanya untuk melakukannya biarkan dia pergi? Bukankah mereka juga ingin membunuhmu? Itu masih dua keluarga kaya. Setiap keluarga memiliki aset ratusan miliar, dan bersama-sama mereka merupakan kekuatan yang sangat menakutkan. Akankah mereka melakukan ini? Shen Feixue menarik napas dalam-dalam dan berkata-kata demi kata, jadi, Anda tidak percaya, kan? Tidak percaya dengan apa yang baru saja saya katakan. Bersambung.